Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali coba menemani Anda lewat Syari Senandung Nasib dan Berita Islami. Untuk edisi siar di hari ini Sabtu 5 Mei ya, 6 Mei 2023. Dan seperti biasa di hari Sabtu kita hadirkan narasumber untuk membahas kitab Nasha'ihul Ibad. Untuk sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat tadi ya? Insya Allah sehat. Oke. Dan topik kita hari ini dari kitab ini makalah yang kedua dari bab yang kelima. Nah, sahabat BKM FM dimanapun berada, kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di 0735481800 atau juga WA 081172411800. Kita dengarkan beberapa poin. Ada 5 poin dari makalah yang kelima ini, makalah kedua dari bab yang kelima. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna kharang jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM Sejangkau Siar yang insyaallah sore ini kita semua diberkahi Allah dengan berkah ilmu yang berguna, juga rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Karena nanti kita akan bahas di sini bahwa harta itu baiknya akan dihisab dan buruknya akan diiqab, insyaallah. Baik, sebelumnya seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita bermanfaat, agar apa yang kita dapatkan di sore yang penuh berkah ini insya Allah akan lumeber kepada kita nikmatnya hidup di dunia dan akhirat. Ala hadini as-soleha wali mu'alif hadal kitab wa namanau salafuna solihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendengar di BKM dimanapun Anda berada, Al-Maqalah Atsaniyah, makalah yang kedua dari bab Al-Khumasi. Qala Nabi alaihi salam, berkata Nabi, bersabda Nabi alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nanti akan datang, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa di mana orang-orang sama cinta kepada 5 dan lupa kepada 5. Cinta kepada 5 hal, lupa kepada 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba, yaitu mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Al-uqba itu maknanya sama dengan al-akhirah. Mencintai dunia itu apa maknanya? Wa yastaghiluna biha, yaitu sibuk dengan urusan dunia. Dan ingat, urusan dunia ini begitu menggiurkan, begitu banyaknya. Ada kategori tentang harta. Dunia itu isinya ya 3 saja. Ada harta, ada tahta, ada wanita. Orang yang belum punya harta biasanya tidak terlalu mengejar tahta. Begitu orang sudah banyak harta, biasanya dia ingin tahta. Karena di dalam tahta itu ada penghormatan, ada pengawalan. Ada seorang
seorang kepala daerah pernah ngobrol dengan saya. Kan saya tanya, kenapa Bapak kok masih pengen jadi bupati? Saya lihat harta Bapak banyak, pengalaman Bapak luar biasa, bisnisnya di mana-mana. Kayaknya tidak perlu lagi yang disebut harta, karena harta sudah Bapak pegang. Apa jawabannya? Saya ingin ketika saya berkunjung di sebuah daerah itu ada yang bukain pintu saya waktu keluar dari mobil. Ada kebanggaan di sana. Bahkan pernah beliau itu tidak lagi jadi pejabat, itu merenung. Ada semacam sindrom post power syndrome. Post power syndrome itu pendengar adalah kondisi di mana manusia itu tidak mau lepas dari jabatannya, seakan dia masih jadi pejabat. Itu namanya post power syndrome, dan ini penyakit, Mbak. Berapa banyak orang begitu dia pensiun langsung dapat penyakit. Ada seorang yang gajinya 9 juta karena sertifikasi juga. Gaji pokoknya sekian, gaji sertifikasinya sekian, 9 juta. Sehat walafiat dari mulai jadi pegawai sampai pensiun sehat. 3 hari dari pensiun dinyatakan sakit dan ginjalnya bermasalah. Sampai hari ini sudah 1 tahun lebih dia pensiun, sudah mulai cuci darah. Padahal selama bekerja, selama sibuk menjadi pegawai tidak pernah sakit. Kenapa? Karena hatinya belum tertata. Dia masih cinta dengan dunia. Begitu pensiun kan cuman gaji pokok, Mbak. Kaget barangkali hingga akhirnya terseranglah penyakit. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya punya penyakit baru. Bukan hanya penyakit yang ginjalnya rusak, tetapi diawali dari post power syndrome, yaitu penyakit tidak ingin lepas dari jabatan. Dan itu dunia. Orang sibuk dengan dunia ini, menata dunia ini dengan berbagai macam. Bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia ini. Begitu ranum, begitu menggiurkan, begitu mengawe-awe kalau dalam bahasa Jawa. Ini loh dunia yang nyata. Akhirat tuh enggak nyata. Dunia ini yang nyata, jelas kelihatan. Kalau kamu kaya, kamu akan dihormati. Kalau kamu terkenal, kamu akan disanjung-sanjung. Namamu menjadi abadi di dunia ini. Semua orang akan mengenalmu. Semua orang akan mengenangmu. Itu dunia. Luar biasa. Terus yang disebut yansaunal uqba atau yansaunal akhirah adalah yatrukunal amalil akhirah, yaitu mereka sama meninggalkan urusan akhirat, meninggalkan amalan untuk kehidupan akhirat, untuk bekal di akhirat. Padahal kita tahu bekal di akhirat itu bukan bekal seperti nasi, bukan bekal seperti jajan, tetapi bekalnya adalah amal yang soleh. Dan amal yang soleh itu loh yang nanti manifestasinya adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah zikir. Nanti lama-lama ke sana insyaallah. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunad duwara wa yansaunal kubur. Mereka mencintai mahligai, mereka mencintai istana, mereka mencintai rumah dan lupa kepada kubur. Maksud dari mencintai rumah, mencintai istana adalah wayastaghiluna bizinatiha, yaitu mereka sibuk untuk memperhias, mempercantik rumah. Rumah sudah bagus, kurang bagus. Rumah sudah lebar, kurang lebar. Kenapa? Karena memang sering kita membangun rumah itu awalnya untuk kebutuhan. Kebutuhan anak 2 cukup dengan kamar 2, kamar 3 dengan kita, anaknya 2. Tetapi begitu nanti punya harta, punya keinginan yang glamor, maka nanti akan dibongkar lagi rumah itu, diganti dengan rumah yang baru, dengan tipe yang baru. Karena tipe yang kemarin itu adalah tipe yang tidak up to date.
Hari ini berapa banyak masjid yang dibongkar? Hari ini berapa banyak rumah yang dibongkar? Sebenarnya mereka saat membangun rumah itu adalah tipe yang paling mutaakhir. Tetapi digerus oleh zaman dengan berkembangnya ilmu arsitek ya. Ilmu arsitek terlalu mengembang sekarang ini. Rumah yang dulu mungkin ketika kita kecil tingginya itu paling cuman 3 meter. Sekarang ada rumah yang tingginya 8 meter. Jadi masuk ruangan itu langsung dingin meskipun tidak ada AC. Pintu yang dulu cukup dengan 190 atau 100 sekarang ada 2,5 meter pintu itu. Begitu berkembang, nanti akan ada masanya yang itu juga nggak up to date lagi, ada bentuk yang baru, ada tipe yang baru. Begitu seterusnya, pun kendaraan juga begitu. Pendengar ada BKM dimanapun Anda berada, kita waktu beli motor legenda itu wah bagus banget ketika itu ya. Zaman dulu tahun 90-an. Wah, ini bagus banget nih dengan bentuk yang seperti ini. Sekarang nggak lagi, itu ngelihatnya itu zaman jadul gitu loh. Dan begitu seterusnya, itu yang disebut gradasi gitu loh. Semakin jauh, semakin nggak nampak. Begitu juga usia manusia ini juga begitu. Semakin kesana, semakin hilang. Dan nanti tinggal nama saja. Oh, Susilo itu pernah hidup di Martapura. Oh, Mbak Uca itu pernah jadi penyiar. Pada saatnya nanti akan begitu. Akan dikenang saja, tinggal kenangan saja. Nah, orang-orang yang mencintai rumah dan kemudian menjadikan rumah sebagai tujuan akhir, padahal membangun rumah itu tidak akan pernah selesai. Sementara tidak akan pernah berpikir bahwa nanti terakhir dia hidup, terakhir di ujung dunia ini adalah kubur yang hanya 2 meter kali setengah meter. Dan itu istana terakhir, dan di tempat itu pasti lebih lama dibandingkan dengan hidup kita selama ini. Misal kita mati usia 70 tahun lah, itu sudah agak panjang lah dibandingkan dengan Rasulullah. Atau seusia Rasulullah sajalah. Berarti kesananya yang kita huni itu lebih panjang, yang hanya ukuran 2 meter kali setengah meter. Yang kita elus-elus, yang kita buat mewah, yang kita cat setiap tahun datang Ramadan, kita cat rumah kita perbaiki, kita kasih wewangian, pokoknya Masya Allah, luar biasa. Itu akan kita tinggalkan dan kita akan tinggal di tempat yang hanya berukuran 2 meter kali setengah meter. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka mencintai harta dan lupa terhadap hisab. Harta itu maksudnya apa? Wa yastaghiluna bijamihi, yaitu gambaran orang yang mencintai harta adalah orang yang sibuk mengumpulkannya. Begitu sibuk, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak lagi kelihatan mana yang kaki, mana yang kepala, sibuk ngalor, sibuk ngidul, sibuk ngetan, sibuk ngulon. Hanya mencari harta, ditumpuk-tumpuk sebanyak-banyaknya, ditumpuk-tumpuk sedahsyat-dahsyatnya. Hartanya di mana-mana, tetapi belum pernah dipakai untuk berinfak. Hartanya di mana-mana tapi sayang untuk umroh. Hartanya banyak, setiap bulan cair dari waletnya, cair dari kebunnya, cair dari batu baranya, tetapi tidak pernah dipakai untuk menyumbang masjid. Jangankan menyumbang masjid yang mungkin nilainya besar, barangkali ada seorang pengemis yang hanya meminta berapa puluh ribu saja, tidak diberikannya. Tidak satu pun, tidak secuil dari hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Padahal kita tahu orang-orang yang menyadari bahwa itu semua tidak akan berguna kecuali yang dibelanjakan di jalan Allah. Dia tidak mengerti bahwa nanti ada hisab. Dia hanya menumpuk hartanya tetapi tidak pernah memikirkan setelah mati nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan. Hartamu didapat dari mana dan kemudian belanjakan di mana. Yansaunal hisab. Apa yansaunal hisab? Wa
yaghfiluna an hisabillahi ta'ala iyahum bihi. Dan orang-orang yang melupakan hisab adalah orang yang lupa bahwa nanti Allah akan menghisapnya atas mereka bi. Fa innal mala halalu hisabun wa haramuhu iqabun. Dan sesungguhnya harta itu halalnya akan dihisap dan haramnya akan ada balasannya. Yang halal pun masih diperhitungkan. Malaikat nanti akan bertanya, hartamu si fulan halal engkau mendapatkan dengan cara halal? Iya. Lalu kemudian masih ditanya lagi, dihisap lagi. Lalu kalau memang pendapatannya halal, engkau belanjakan kemana? Tetapi kalau yang haram, hartamu kamu dapat dari hal yang haram, itu enggak lagi ditanya, Mbak. Dibelanjakan kemana? Enggak ada. Enggak ada kelanjutannya. Oh, saya dapatkan dari judi, tapi saya sedekahkan ke masjid. Dapat pahala. Dapat pahala, nggak bisa. Hasil babi ngepet, misal nih. Terus pergi ke haji, dapat pahala nggak? Hajinya sah nggak? Jadi pertanyaan, karena nggak ada tanya lagi. Kalau di sini dikatakan nggak ada tanya lagi. Wah haramu iqabun. Karena udah pasti ya. Iya udah pasti. Nggak bisa diterima gitu. Nggak bisa diterima gitu loh. Stop. Makanya di sini kan lihat ya. Fa innal mala halaluhu hisabun. Sesungguhnya harta itu halalnya itu akan dihisab. Maksudnya dihisab itu apa sih? Diperhitungkan. Maksudnya diperhitungkan apa sih? Ditanya. Engkau dapat dari hal yang halal. Engkau bangun walet setiap bulan 3 kilo sudah berapa? Engkau menanam padi dengan benar tapi nggak pernah zakat. Waletmu nggak engkau zakati, itu kan. Batu baramu nggak engkau zakati. Itu akan ditanya. Berarti sebagian hartamu itu haram. Kenapa? Kalau batu bara itu sama nggak zakatnya dengan padi misalnya? Ya enggak Beda ya? Beda. Kalau batu bara itu Mbak 2,5%. Tetap 2,5%. 2,5%. Nisabnya seberapa? Sebesar dengan 85 gram emas. Kalau batu bara itu kok melebihi 85 gram, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Itu. Bukan 5%. Kalau padi kan 5%. Kenapa padi 5%? Karena dia makanan pokok. Tetapi enggak semua zuru, enggak semua tanaman 5%, enggak. Enggak semua tanaman. Contoh jagung 2,5%. Gitu loh Mbak. Karena bukan makanan pokok. Ya. Tetapi jagung jadi 5% kalau di mana? Maluku atau di Sulawesi ya rata-rata. Sulawesi. Terus ini Mbak yang di Madura kan juga jagung. Oh iya. Iya, Madura jagung. Jagung ya. Segampok. Segampok ya. Kalau dimakan nempel semua di kumis. Itu Mbak. Tetapi juga nanem padi bisa 2,5% kalau sawahnya nyewa. Gitu berarti kajiannya ke sana. Kita nggak akan kaji itu karena kita bukan membahas tentang itu. Baik. Wa haramuhu iqabun, yang haram, harta yang didapat dari hal yang haram maka langsung iqab, nggak ada pertanyaan tadi yang saya ceritakan tadi. Hasil babi ngepet nggak bisa untuk zakat, nggak bisa untuk naik haji. Meskipun dia berangkat bisa berangkat umroh dengan hasil babi ngepet bisa nggak? Bisa, tapi nggak guna. Seperti mencuci mencuci pakaian dengan air kencing. Air kotor ya. Kelihatannya mencuci tapi bersih nggak? Suci nggak? Enggak. Aktivitasnya seperti mencuci, ya dimasukkan pakaiannya di tempat, lalu kemudian diucek-ucek mungkin, dijemur. Kelihatannya dia berangkat haji, kelihatannya dia berangkat umroh, tapi zero, zong, nggak dapat apa-apa. Hati-hati ini, makanya jelas di sini fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala wa yansawnal hur, yaitu mereka mencintai ahlil bait.
Maksudnya al-iyal adalah ahlul bait itu ya istrinya, anaknya. Artinya berlebihan gitu loh, Mbak. Contohnya begini. Ada kemarin tuh saya melihat di medsos seorang anak protes dengan ibunya ketika dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia maling. Bu, saya maling hari ini karena ibu. Kaget ibunya. Kenapa, Nak? Dulu waktu kecil saya menyembunyikan mainan temanku, engkau justru menolongku. Engkau mendukungku bahwa anakku tuh baik, nggak mungkin akan mengambil mainan. Dulu saat aku mengambil sesuatu barang orang lain, ibu membelaku bahwa anakku tidak akan pernah ngambil sesuatu. Padahal ibu tahu barang itu saya sembunyikan di rumah. Aku pulang membawa sesuatu, ibu tidak bertanya ini dari mana. Ibu selalu setuju dengan apa yang saya lakukan karena cintanya ibu kepada saya. Sekarang, hari ini aku masuk penjara, ibu yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dulu waktu kecil ibu tidak pernah mendidikku bahwa barang ini bukan barangmu, jangan engkau bawa pulang. Nah ini, Mbak, contoh kecil. Artinya, yang dimaksud dengan yuhibbunal iyal itu seperti itu. Itu akan merugikan dan tindakan anak yang salah itu akan kembali kepada kita. Kita memang nggak kerasa saking sayang kita dengan anak. Anak kita salah, tapi kita nggak pernah menyebut anak kita salah. Anak kita mencuri, tapi kita nggak mungkin mengatakan anak saya pencuri. Dan itu terdidik dari kecil gitu loh, Mbak. Ini namanya mencintai al-ayal berlebihan, tidak sesuai dengan syariat. Sementara di surga ada al-hur wa yansawnal hur, dan mereka sama melupakan apa? Melupakan bidadari. Saking cintanya kepada keluarga yang berlebihan tanpa syarat, tanpa syar'i, ini justru dia meninggalkan bahwa nanti ketika kita betul-betul memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, nanti akan diganti di akhirat dengan al-hur. Al-hur adalah kenikmatan maksudnya, dan di sini adalah bidadari. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansawnallah, yaitu mereka mencintai dirinya dan lupa kepada Allah. Bahkan kan pernah tuh ketika Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, iya benar, Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, antara aku dan engkau mana yang lebih engkau cintai? Aku ya Rasul. Engkau salah Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Seperti itu. Artinya tidak boleh kita mencintai diri kita melebihi Rasulullah, apalagi melebihi Allah. Barangkali itu, Mbak, yang kita sampaikan. Insya Allah kalau tidak ada yang bertanya, kita akan ulas kembali insya Allah.